nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas mengapa puasa bisa menjadi penyebab obesitas. Oke, saya mulai dengan satu pantun dulu biar semangat. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beli kurma manis. Puasa sehat bikin berkah, tapi kalau salah malah bikin obesitas. Loh, puasa kok bisa bikin obesitas? Bukannya puasa itu menyehatkan? Nah, mari kita bahas sama-sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melakukan ibadah puasa seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam agama Islam, puasa bukan hanya mengajarkan kita untuk mengendalikan rasa lapar dan haus saja, namun juga mengajarkan kita untuk mengendalikan rasa balas dendam ketika seharian kita menahan rasa lapar. Dalam budaya masyarakat Muslim, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya berbuka dengan makanan yang banyak. Nah, hal ini menjadikan puasa itu menjadi salah persepsi. Karena apa? Karena banyak sebagian dari kita menganggap bahwa berbuka puasa adalah ajang balas dendam karena kita seharian udah menahan rasa lapar dan haus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Jika lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pasti kita sering mendengar yang namanya makanlah makanan manis saat berbuka puasa. Namun, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab obesitas sering terjadi. Mengapa demikian? Padahal Nabi Muhammad telah menganjurkan kita untuk memakan 3 biji kurma saat berbuka puasa. Namun, persepsi ini menjadi salah karena masyarakat Muslim menganggap bahwa 3 biji kurma ini bisa digantikan oleh makanan yang lebih manis lainnya. Maka dari itu, ketika kita berbuka puasa, lalu kita memakan makanan manis seperti es buah, ataupun es krim, atau apapun yang memiliki rasa manis yang berlebihan, itu akan menyebabkan craving. Atau kita akan merasa bahwa makanan yang ada di hadapan kita ini semakin membuat kita merasa lapar. Nah, rasa manis ini juga memberikan efek dopamin yang membuat kita rasa senang sekali saat berbuka puasa. Akhirnya kita akan semakin lahap ketika dihadapkan oleh makanan yang banyak. Nah, selanjutnya kita pasti tidak pernah tertinggal dengan yang namanya fenomena takjil. Siapa sih masyarakat muslim dan muslimah yang tidak tahu apa itu takjil? Nah, pasti kita semua tidak akan pernah tertinggal dengan yang namanya fenomena takjil. Ketika sore hari menunggu menjelang waktu berbuka tiba, kita akan ngabuburit, lalu membeli makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Nah, berlebihan ini yang seringkali kita tidak disadari. Akhirnya kita merasa bahwa kita ingin membeli semua makanan dan balas dendam ketika waktu buka berpuasa tiba. Padahal berlebihan inilah yang ada di puasa dan menjadikan puasa ini menjadi buruk untuk kesehatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita masih bertanya-tanya, apa sih kesalahan yang menyebabkan kita obesitas padahal kita sudah berpuasa selama 30 hari berturut-turut? Jawabannya adalah kesalahan pola makan. Banyak dari kita berpikir bahwa ketika kita seharian sudah tidak makan, maka kita harus menggantinya dengan makanan yang melimpah. Padahal di kenyataannya makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, seperti gorengan, minuman manis, dan makanan tinggi kalori yang lainnya. Nah, kesalahan inilah yang membuat kita ketika sudah berbuka atau sahur, bukannya malah segar tapi malah ngantuk atau lemas.
Akhirnya kita akan malas melakukan kegiatan yang selanjutnya. Padahal dalam agama Islam sudah diajarkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu adalah buruk. Maka dari itu, baik itu makanan, minuman, apapun yang kita konsumsi, jika itu berlebihan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara kita agar puasa yang kita lakukan tidak menjadi penyebab obesitas? Yang pertama adalah jangan balas dendam. Ingat kan, mengapa kita tidak boleh balas dendam? Karena makanlah secukupnya, perbanyak dengan protein, serat, dan minum air mineral yang lebih banyak. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu buruk. Poin yang kedua adalah hindari makanan dengan tinggi lemak dan tinggi gula. Lalu selanjutnya adalah perbanyak serat dan protein. Mengapa demikian? Karena serat dan protein membantu rasa kenyang lebih lama. Jadi memang di puasa kita harus seimbang antara apa yang kita konsumsi. Jadi jangan anggap puasa hanya ibadah semata, namun juga ajang untuk diri kita memperbaiki kehidupan yang lebih sehat ke depannya. Untuk poin yang terakhir adalah tetap bergerak. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa puasa itu menghambat segala produktivitas. Padahal puasa itu tidak menjadi hambatan untuk kita tetap melakukan hal-hal yang sewajarnya pada kehidupan sehari-hari. Puasa memang ibadah yang menyehatkan, tetapi bisa menjadi buruk ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu makan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk makan dan minum secukupnya, karena pada bulan puasa ini nanti kita tidak hanya mendapatkan keberkahan dari melakukan ibadah puasa tersebut, tetapi juga bisa menjadi tempat kita untuk memperbaiki pola kehidupan yang lebih sehat. Semoga kita semua bisa meraup keberkahan dari ibadah puasa serta mendapatkan badan yang lebih sehat. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk hadirin semua. Akhir kata, saya meminta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dengan maaf yang selapang-lapangnya. Pasar beli semangka, beli juga si buah duku. Puasa sehat penuh berkah, jangan malah jadi gemuk melulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.